Halo guys, kembali lagi bersama gue Faisal Hadiatna di Aetna Channel. Mantap. Kali ini gue udah bersama Mocin. Mocin adalah salah satu. Kenalin dulu lah, Cin. Ya perkenalin ya, nama gua Ananda Bahtiran Sori aslinya. Saya sering dipanggil sama anak-anak Mocin Pierre. Mocin Gua Pierre. berasal dari Raja Galuh. Ya Raja Galuh masih kawasan Majalengka. Mungkin kalian belum kurang tahu lah daerah-daerah Majalengka. Ya main lah kesini lah. Main ke sini banyak wisata-wisata di Majalengka. Mocin itu lah salah satu anggota ekdisi ya. Ya, itu sih. Ekdisi mungkin ada sebagian orang yang udah tahu mungkin ya, ekdisi itu apa. Ekdisi itu salah satu apa ya? Dulunya terkenalnya geng motor yang beringas. Tapi nggak tahu kalau sekarang gimana, Cin? Ya alhamdulillah ya, dulu sebelum ekdisi jadi ormas, kan sekarang alhamdulillah udah jadi ormas itu ya. Dulu ekdisi sebelum jadi ormas itu ya masih terkenalnya tuh jadi geng motor kayak gitu. Nah dulu juga sebelum diganti namanya di sekarang singkatannya beda. Dulu kan singkatannya Exal to Coitus. Exal to Coitus. Iya. Artinya ya mungkin orang-orang juga udah tahu lah, ntar searching di Google, ditranslatein gitu lu Bang. nya nggak tahu berarti. Nah, tahu tapi biar kalian menambah ilmu wawasan kayak gitu, pengetahuan. Berarti sekarang udah jadi ormas. Ya, Ormas yang apa namanya ya? Berarti legal ya, Cin ya? Alhamdulillah udah legal sekarang. Berarti lu tuh salah satu anggota ekdisi di Raja Galuh. Berarti se-Indonesia, ekdisi di mana aja sih? Ya alhamdulillah sekarang kan udah banyak ekdisi di Makassar ada, terus di daerah Batam, Sumatera, Kalimantan juga ada. Sekarang se-Indonesia juga ada, tapi pusatnya di Bandung. Gitu, Oh berarti lahirnya di kota Bandung ya? Iya, di kota Bandung lahirnya dulu. Kan gua tuh udah kenal dia udah lama ya. Jadi kalau misalkan dia malam minggu katanya suka kopdar. Berarti kopdar itu ngapain? Ya kalau kopdar itu ya biasa ngumpul-ngumpul sama anak-anak gitu ya. Ngopi lah gitu lah, kan kita juga tahu kan ya. Gitu. Berkegiatan positif alhamdulillah gitu. Ya sering-sering nongkrong aja, sharing-sharing sama temen gitu. Berarti kalau misalkan ditanya visi dan misi lu masuk ekdisi itu apa sih? Ya visi misi gua masuk ekdisi itu gimana ya? Yang ke satu ya biar nambah teman gitu, lebih banyak temen gitu ya. Nambah temen? Iya. Ya Terus? kurang banyak lah temennya gitu. Ya jadi masuk ekdisi itu pengen nambah temen. Karena ada apa namanya quote yang ngomong katanya 1000 musuh itu terlalu banyak, tapi kalau 1000 teman itu masih kurang. Ya benar Benar Bang. Benar Bang. Cuman yang gua tanyain, pasti kalau misalkan lu masuk ke ormas itu, lu masuk pasti ada minus dan plusnya. Kalau plusnya mungkin ya itu menambah teman, terus apa namanya berkegiatan sosial atau positif lah. Tapi pertanyaan gua, ada nggak menurut lu negatifnya apa sih? Jadi buat teman-teman yang apa namanya biar misalkan mau masuk nih, mau gabung ke ekdisi gitu loh. Mau gabung ke ekdisi atau mau gabung ke ormas-ormas lain, berarti kan mereka bisa mempertimbangkan kalau misalkan ada sisi positifnya atau negatifnya. Iya. Nah, negatifnya menurut lu apa? Ya negatifnya kan ada aja gitu ya, anggota-anggota yang sekarang ya ada aja oknum-oknum yang gak bertanggung jawab tuh, kayak misalkan keributan di jalan gitu kan, suka Lu salah satunya? Enggak, gua Banget aja, Jin. Alhamdulillah gua mah enggak gitu. Oh gitu, berarti ya kita ngomongnya oknum mungkin ya bahasanya. Iya. Oknum, berarti ada juga oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, yang bikin keributan di jalan kayak gitu. Berarti kalau misalkan
organigramnya itu di dalamnya ada apa aja sih? Kan ada ketua nih pasti ada Iya, kan? Ketua ada. terus Ya di sini kita di organisasi aktivis ini ada ketua, terus wakil ketua, terus ada juga bendahara sama sekretaris, ada seksi keamanan juga ada. oh, berarti kayak ada organigram pada umumnya ya? Iya benar Kayak Bang. gua bikin organigram waktu SD. Ya sama aja Kalau- kayak gitu. Dulu itu kan mungkin sampai sekarang pun banyak yang berpotensi ketika kalian masuk geng motor atau FTC atau bisa disebut ormas kalau sekarang udah resmi ya. Ya. Itu banyak hal-hal yang bisa dibilang apa namanya hal-hal yang tidak baik, kayak misalkan berkelahi lah, terus di jalan ketemu geng motor yang rivalnya atau kita sebutnya monreker gitu ya, Ya. atau apalah gitu, udah kan banyak kan, terus ribut mereka tuh. Nah pertanyaan gua, kenapa sih bisa seperti itu? Ya balik lagi ke masalah oknum gitu kan ya. Ya kan suka ada aja gitu ormas-ormas lain yang suka ribut di jalanan gitu ya. Apa sih namanya, bawa-bawa bendera lah kayak gitu. Berarti gara-gara bawa bendera itu, menurut lu itu menyinggung lu sampai lu bisa ngobrak-ngabrik mereka gitu atau gimana? Ya tergantung dianya sih. Kalau misalkan dia yang musik kita, ya kita juga bakal ada timba balik ke dianya juga gitu. Oh jadi saling membalas dong? Ya bisa dibilang begitu juga sih. Oh gitu. Kalau misalkan menurut lu gitu loh, FTC sama rival-rival yang lain bisa ini nggak, bisa apa namanya, bisa akur lagi nggak menurut lu? Suatu saat. Ya bisa. Gua juga kan ya bang, di Raja Galuh tuh banyak kan temen ya, dari anggota Briges, dari anggota Monreker gitu kan ya. Itu temen lu? Iya ada teman gua juga dari anggota ormas lain juga gitu. Berarti di teman-teman lu juga banyak yang emang nggak sepaham dari masalah apa namanya ormas-ormas itu, jadi beda-beda ormas ya. Iya, Tapi betul. lu masih bisa temenan. Iya gitu. Ya alhamdulillah sekarang juga di Raja Galuh udah kondusif sih. ETC sama Briges, FTC sama Monreker udah agak kondusif sekarang. Tapi kan ada aja oknum-oknum di jalanan kalau ketemu ya beradu gengsi kayak gitulah bang. Ya kebanyakan kan sekarang anak-anak muda zaman sekarang, anak-anak masih sekolah kan yang pengennya sih numpang tenar doang gitu kan bang gitu. Nah di situ anak-anak itu jadi gimana ya, kalau bahasa Sundanya mah asa aing gitu. Nah jadi saran gua kalau ada misalkan yang pengen masuk anggota, jagalah nama baik anggota gitu, jangan sampai mencoreng nama baik. Kalau ada masalah pribadi jangan sangkut pautin sama nama besar FTC gitu. Jadi pada intinya itu hanya oknum-oknum yang garang ya. Ya benar Pak. Tapi soalnya kalau lu masuk ke dalam apa organisasi itu, sebenarnya organisasinya mengajarkan hal-hal baik. Alhamdulillah kebaikan ya. Yang semisal contoh kecilnya kemarin kan waktu ada apa sih namanya, musibah kan di Ikut serta buat ngebantu. ikut serta buat ngebantu ya baksos. Nah kalau misalkan gitu ada juga. musibah terus lu ikut serta, terus ada rival lu yang ngebantu lagi, gimana tuh? Ya sama-sama kita bareng. Lo Ya. kirain nanti lu malah wah apa lu wah Enggak kayak gitu. Berarti banyak positifnya juga guys. Iya. Ternyata di apa namanya di FTC itu banyak positifnya juga. Terus ya mungkin di rival-rivalnya juga mereka punya apa namanya punya misi yang sama. Sorry guys, tadi ada iklan. Gua. Jadi kita sampai mana tadi tuh? Oh iya, kalau misalkan kumpulan terus lu masuk ke apa yang di bencana gitu ya. Iya. Kalau misalkan ada bencana, lu nanti di situ anggota lu ngadain baksos kayak gitu. Itu positif banget ya sini. Iya. Positif banget. Berarti pada intinya tujuannya menurut gua dari tadi lu ngomong A sampai Z, lu mencari
kenapa lu masuk, menurut gua lu tuh karena emang pengen apa namanya memperbanyak tali persaudaraan. Terus mungkin lu juga salah satu orang yang mempunyai jiwa pertemanan yang kuat dan intinya pengen Sosialisasi. kegiatan sosial atau positif lah pada intinya kayak gitu. Iya bang. Bagus sih, bagus. Jadi buat teman-teman itu yang pegang seksi ormas itu di kegiatan desa gua itu adalah anak-anak monreker yang tidak lain adalah rivalnya FTC. Jadi banyak berkegiatan positif. Bagi gua sih kayak gitu. Jadi jangan kalian menilai bahwa PGG motor itu adalah hal yang negatif atau apalah gitulah, tabu atau apa. Karena masih banyak hal-hal positif di dalam geng motor, walaupun misalkan adalah geng motor yang segelitiran yang rese atau gimana, itu hanya oknum kayak gitu. Ingat, hanya oknum. Oke, terima kasih buat semuanya. Bye.